Salam para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama dengan saya Pendeta Kurnaidi dalam doa pagi bersama. Pada saat ini kami dari Good News Studio, studio rumah tangga dan kesehatan kita semua, mengajak para sahabat untuk bersama-sama datang mendekat ke takhta hadirat Tuhan sebelum kita memulai aktivitas untuk sepanjang satu hari ini. Dan kita yakin bahwa Tuhan sudah menyediakan segala berkat yang terbaik bagi kita semuanya. Nanti di akhir acara ini kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Untuk itu bagi para sahabat mungkin yang ada pokok-pokok doa, silahkan untuk menuliskan di kolom komentar Facebook, ataupun bisa juga mengirimkannya melalui pesan WhatsApp ke call center dari Good News Studio yaitu 0821 4292 1844. Saya ulangi, 0821 4292 1844. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani para sahabat dalam doa pagi bersama. Mari kita mengawali pertemuan kita ini dengan bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan. Atas segala berkat Tuhan, maka kami semuanya sepanjang satu malam hari ini boleh beristirahat dengan baik. Dan pagi hari ini Tuhan, kembali kasih karunia Tuhan nyatakan. Sehingga kami masih Tuhan beri kesempatan untuk menikmati berkat kehidupan. Tuhan, saat ini kami rindu untuk datang mendekat ke takhta hadirat Tuhan. Untuk kami belajar firman Tuhan, kami rindu untuk mendapat nasihat dari Tuhan, sehingga segenap langkah kehidupan kami semakin hari semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saat Kristus datang yang kedua kali nanti, kami semuanya boleh semakin bersedia menyambut Tuhan dan menerima karunia hidup kekal. Terlebih Tuhan, kami rindu kiranya Tuhan yang berkarya melalui kebaktian kami ini, sehingga semuanya boleh menjadi persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Dan ketika kami berdoa syafaat, Tuhan berkenan mendengar, Tuhan berkenan pula menyempurnakan serta mengabulkan, sehingga semuanya itu kembali jadi pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyempurnakan dan menjawab doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Untuk renungan pagi kita pagi hari ini berjudul Wakil-wakil Juru Selamat. Ayat intinya dari 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Saya akan bacakan 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka.
Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi kita untuk pagi hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. Di mana ayat ini terangkum dalam satu perikop, yaitu peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Dan salah satu poin untuk hidup sebagai hamba Allah adalah yang menjadi ayat inti kita, yaitu 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. Sekali lagi saya ingin membacakan untuk kita semua. Demikian dinyatakan. Atau lebih tepatnya mungkin supaya kita lebih jelas, saya akan baca dari ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan kita. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, dari ayat yang kita baca tadi, sekilas ini mengingatkan kita setidaknya kepada satu peristiwa di mana di buku Daniel, baik Daniel sendiri, atau bahkan bukan satu peristiwa, setidaknya ada dua peristiwa. Daniel sendiri, kemudian Sadrak, Mesak, Abednego, mereka juga sebagai orang-orang yang berada di luar daerah Yahudi, daerah atau bangsanya, dan mereka ada di tanah Babylon, negeri Babylon. Pada waktu itu mereka juga mengalami hal yang sama, difitnah. Nah, justru pada saat itu, ketika mereka difitnah, maka mereka tetap berbuat baik. Mereka tetap berbuat baik. Maka, dan dari peristiwa itu, maka justru mereka bisa menyatakan kepada khalayak ramai waktu itu, orang-orang yang memfitnah mereka, bahwa mereka sesungguhnya adalah orang-orang benar. Dan Allah mereka menyatakan dirinya serta kuasanya justru melalui orang-orang, melalui Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, tentang siapa dia, Allah yang disembah Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Sehingga kemudian bahkan raja sendiri akhirnya mereka mulai mengenal dan memuliakan Tuhan waktu itu. Nah, ini di ayat yang ke-12 tadi dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita membuka kita membuka buku Maranatha. Pagi ini kita sudah berada di halaman 112 dengan judul Wakil-Wakil Juru Selamat. Saya akan bacakan. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan penjelasannya. Allah mengharapkan mereka yang memakai nama Kristus supaya mewakili Dia. Mereka harus menjadi orang-orang yang disucikan, dimurnikan, umat yang kudus, yang menyampaikan terang kepada semua orang yang berhubungan dengan mereka. Para pengikut Kristus harus bercerai dari dunia dalam prinsip-prinsip dan minat. Tetapi mereka tidak boleh mengasingkan diri dari dunia. Dengan tetap juru selamat bergaul dengan manusia, bukan untuk mendorong mereka dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, tetapi untuk mengangkat dan mengagungkan mereka. Aku menguduskan diriku, katanya mengumumkan, supaya mereka pun dikuduskan. Yohanes pasal 17 ayat 19. Begitulah orang Kristen harus tinggal di antara manusia supaya nikmatnya kasih ilahi menjadi seperti garam yang memelihara dunia dari kejahatan. Kuasa kehidupan yang lebih tinggi, lebih kudus, dan lebih mulia adalah keperluan kita yang besar. Dunia sedang mengawasi untuk melihat buah apakah yang akan muncul pada orang-orang yang mengaku Kristen. Kesan yang disenangi atau tidak disenangi pada agama Alkitab dengan tetap dibuat dalam pikiran semua orang kepada siapa kita harus melakukannya. Allah dan malaikat-malaikat pun sedang memperhatikan. Allah merindukan umatnya supaya menunjukkan oleh kehidupan mereka keuntungan kekristenan atas keduniawian, supaya menunjukkan bahwa mereka sedang bekerja pada kedudukan yang tinggi dan suci. Ia rindu untuk melihat mereka menunjukkan bahwa kebenaran yang telah mereka terima menjadikan mereka anak-anak Raja Surgawi. Ia rindu menjadikan mereka saluran yang olehnya ia dapat mencurahkan kasih dan rahmat-Nya yang berlimpah-limpah. Kristus sedang menunggu dengan penuh kerinduan pernyataan terhadap dirinya sendiri dalam gerejanya. Bila mana tabiat juru selamat akan dihasilkan dalam diri umatnya dengan sempurna, maka ia akan datang menjemput miliknya sendiri. Adalah menjadi kesempatan setiap orang Kristen, bukan saja menantikan, tetapi melekaskan kedatangan Tuhan. Sekiranya semua yang mengaku namanya mengeluarkan buah kepada kemuliaannya, maka betapa cepatnya seluruh dunia akan ditaburi dengan benih Injil. Dengan segera penuaian besar terakhir akan disabit dan Kristus akan datang. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini bisa dikatakan sebagai satu hal yang mengingatkan kita
satu nasihat yang mengingatkan kita mengenai siapa kita dan apakah fungsi kita. Dinyatakan di sini tadi bahwa Allah mengharapkan mereka yang memakai nama Kristus supaya mewakili Dia. Jadi yang pertama, sesungguhnya siapa kita? Atau bisa juga apakah kita ini sebenarnya sebagai orang-orang Kristen ini? Ternyata Allah mengharapkan bahwa kita ini yang mengaku atau memakai nama Kristus ini merupakan para wakilnya, para dutanya, para utusannya. Karena di sini dikatakan, kenapa kita dikatakan utusan? Mereka harus menjadi orang-orang yang disucikan, dimurnikan, umat yang kudus, yang menyampaikan terang kepada semua orang yang berhubungan dengan mereka. Kita diutus untuk sebagai penyampai terang yang dari Tuhan. Kemudian diberikan contoh. Di sini para pengikut Kristus harus bercerai dari dunia dalam prinsip dan minat, tetapi mereka tidak boleh mengasingkan diri dari dunia. Jadi kita sebagai umat Tuhan, umat Kristen, tidak boleh kita ini kemudian mengasingkan diri. Tidak boleh mengasingkan diri. Kita tidak mau berada di tengah-tengah dunia ini. Kita memilih mengasingkan diri mungkin ke tempat-tempat yang sepi. Itu bukan kehendak Tuhan. Bahkan mungkin ada yang mengatakan kita harus ke tempat-tempat yang sunyi, yang sedikit orang. Karena kalau kita dengan banyak orang, itu tempat yang kurang baik. Sesungguhnya di sini dalam renungan kita ini kita diingatkan. Para pengikut Kristus harus bercerai dari dunia dalam prinsip-prinsip dan minat. Yang kita harus bercerai dari dunia adalah prinsip-prinsip dan minat. Bukan secara fisik kita bercerai dari dunia. Tetapi prinsip-prinsip dan minat inilah kita yang harus tidak sesuai atau tidak sama atau berbeda dari dunia. Kemudian lebih lanjut di sini dikatakan dengan tetap juru selamat bergaul dengan manusia, bukan untuk mendorong mereka dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, tetapi untuk mengangkat dan mengagungkan mereka. Justru pada saat kita ini bergaul dengan dunia, kita bisa mengangkat dan mengagungkan mereka. Dengan cara yang bagaimana? Tadi di awal dikatakan, mereka, kita pengikut Kristus harus menjadi orang-orang yang disucikan, dimurnikan, umat yang kudus, yang menyampaikan terang. Dengan begini, maka kita bisa mengangkat dan mengagungkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, Allah dan malaikat pun di sini dikatakan sedang memperhatikan. Siapa yang diperhatikan? Kita, umat-umatnya. Apakah kita mengikuti kehendak Allah untuk kita berada di tengah-tengah dunia, tetapi kita berbeda secara prinsip dan minat. Prinsip dan minat yang disucikan, dimurnikan, umat yang kudus. Di sini tadi juga dikatakan bahwa agar dengan itu dunia bisa melihat keuntungan-keuntungan apa, kelebihan-kelebihan apa, keistimewaan apa yang ada pada kita. Sehingga dengan demikian apabila mereka melihat
ada sesuatu yang berbeda pada umat-umat Tuhan. Ada sesuatu yang lebih suci, yang lebih mulia, sehingga mereka benar-benar bisa melihat bahwa umat-umat Tuhan sesungguhnya bukan manusia biasa, tetapi mereka, kita, adalah wakil-wakil Kristus. Bahkan kita adalah anak-anak Allah. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, di bagian akhir di sini tadi dinyatakan bahwa dengan segera penuaian besar terakhir akan disabit dan Kristus akan datang. Sebagaimana beberapa hari yang lalu dinyatakan, kiamat sudah dekat. Sekarang dikatakan dengan segera penuaian besar terakhir akan disabit dan Kristus akan datang. Kita mau atau tidak mau menyambut atau melakukan apa yang Allah kehendaki, itu semua pilihan kita. Tetapi pada saat Kristus datang, semua akan menerima upahnya. Apakah kita akan disambut sebagai para hamba yang setia, atau sebaliknya, adalah menjadi satu harapan yang sangat besar agar ketika Kristus datang, kita boleh untuk disambut oleh Raja, dan kita dibawa masuk untuk mengikuti pesta yang sudah disediakan, dan kita siap menerima karunia hidup kekal. Karena saat sekarang ini, selagi kita hidup, kita melakukan kehendak Tuhan, yaitu jadi umat yang lebih disucikan, lebih dimurnikan, lebih mulia dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Saatnya kita berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa di sini. Di meja saya sudah ada beberapa poin doa yang akan kita doakan, dan sekali lagi bagi para sahabat yang mungkin ada pokok-pokok doa yang ingin untuk didoakan, untuk kita doakan, kami persilahkan untuk mengirimkan baik ke call center Good News yaitu 0821 4292 1844 atau bisa menuliskan di kolom komentar Facebook. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan atas segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami. Terlebih pagi ini Tuhan kembali Tuhan mengingatkan kami agar kami saat hidup di dunia ini kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami melalui kekudusan, kemurnian, kemuliaan yang dinyatakan melalui segenap langkah kehidupan kami, baik tindakan kami, perkataan kami, bahkan pikiran kami. Sehingga saat kami berada di dunia ini, kami boleh menjadi garam-garam yang menyedapkan, boleh menjadi terang yang bisa menuntun banyak orang untuk keluar dari kegelapan dan hidup dalam sukacita Tuhan. Tuhan, kami memohon ampun atas segala dosa serta kesalahan kami di saat-saat yang lalu yang kami sadari kami seringkali jatuh. Kami seringkali untuk hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan berkenan mengampuni segala dosa serta kesalahan kami,
serta Tuhan berkenan pula untuk menguduskan kami pada saat ini. Sekiranya ada hal-hal apapun yang tidak Tuhan kehendaki, bahkan hal-hal yang tidak kami pikirkan, yang tidak kami sadari, yang tidak berkenan di hadirat Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk menyingkirkan, menghapuskan semua itu, sehingga saat kami berdoa syafaat, doa kami boleh naik ke tahta hadirat Tuhan, serta Tuhan berkenan menyempurnakan serta mengabulkannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk keluarga kami, untuk para sahabat kami, teristimewa mereka yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan untuk kesehatan mereka. Kami memohon Tuhan berkenan menjamah mereka dengan kuasa Tuhan yang ajaib untuk menyembuhkan mereka semua. Baik untuk Ibu Arifin yang ada di Gresik, untuk Ibu Indrawan yang ada di Jember, untuk Ibu Sali Rompis dan Ibu Cecilia yang ada di Bali, juga untuk Ibu Lujo sekeluarga yang ada di Semboro, untuk Bapak Mulyono yang ada di Semboro, juga Tuhan untuk ayah dari saudari Eca yang ada di Bali. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan berkenan berkarya bagi mereka semua, sehingga semuanya semakin sehat, semuanya kembali dapat beraktivitas dengan yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Lip, juga Ibu Lip, kiranya Tuhan semakin menambahkan berkat kesehatan, sehingga semuanya semakin pulih, sehat, segar, dan beraktivitas dengan yang terbaik. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang sedang belajar Alkitab, sedang mencari kebenaran, juga yang baru saja sudah kembali untuk menerima kebenaran dan rindu untuk hidup di dalamnya. Baik untuk saudara Edi, juga untuk Arum, juga untuk saudara Budi. Kami memohon Tuhan semakin berkarya sehingga semuanya segera semakin hidup dalam kebenaran Tuhan dan semakin menjadi umat Tuhan yang setia, sehingga saat Kristus datang yang kedua kali nanti, mereka bersama dengan kami semuanya siap menyambut Kristus dan menerima hidup kekal. Kami juga berdoa untuk Lukas yang mau masuk SMP. Kiranya Tuhan berkarya sehingga Tuhan berkati dan Lukas mendapatkan SMP yang terbaik. Juga Tuhan berkati, Tuhan lindungi Bapak Tommy dan Ibu Eta sehingga senantiasa sehat dan berkelimpahan rezeki serta hikmat dari Tuhan, sehingga boleh mendukung Lukas untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk para sahabat kami, untuk Oma Ong, juga untuk Bapak Dani, sekeluarga besar, dimanapun berada. Kami berdoa pula untuk Ibu Made, untuk Ibu Prasetyo, untuk Ibu Wiwi Partiwi, untuk Ibu Mary, untuk Ibu Windu, untuk Saudari Yuliana, untuk Ibu Yuli Siswati, untuk Bapak Budi Kuncoro, bersama dengan keluarga besar dimanapun berada. Tuhan, kami memohon Tuhan memberkati mereka semua dengan seluruh keluarga, sehingga mereka
dan kami semuanya boleh untuk berjalan di dalam terang Tuhan dengan penuh hikmat Tuhan, sehingga sepanjang satu hari ini kami boleh berkelimpahan berkat-berkat dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk Marta, juga Agus dan Albert yang dalam perjalanan. Kiranya Tuhan memberkati mereka pula, sehingga mereka juga tiba di tempat dengan selamat dan penuh sukacita Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang mengikuti kebaktian doa pagi ini, baik melalui Facebook, melalui radio, melalui YouTube, ataupun melalui media yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, sehingga sepanjang satu hari ini kami berkelimpahan berkat kesehatan, keselamatan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan, juga berkat rezeki dari Tuhan, sehingga kami boleh pula menjadi berkat bagi sesama kami, dan Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Tuhan, kami rindu untuk kami boleh bertemu kembali semuanya sudah dalam keadaan sehat dan lebih penuh sukacita Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah doa pagi bersama kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Kiranya Tuhan semakin memberkati kita semua. Salam sehat. Somewhere beyond the blue, there's a mansion for me. Somewhere beyond the blue, I am longing to be. I'll see my Savior's face.